Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya. Masih di program Relungku Renungmu. Semoga relung-relung cerita yang tersaji di sini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Ya, dan hari ini kita akan membahas tentang penerimaan diri. Mari kita bahas. Oke teman-teman, penerimaan diri adalah sebuah hal atau suatu hal yang sangat sulit sekali dilakukan. Terutama mengapa hal tersebut sulit? Ya, karena manusia selalu punya ekspektasi lebih atas dirinya. Makanya agak susah menerima diri dengan segala kekurangannya. Karena ingin selalu lebih, ingin selalu ekspektasinya bagus, ingin selalu keren, begitu. Makanya ketika ada kelemahan sedikit saja dalam diri kita, ya agak sulit untuk menerima. Nah, dan penerimaan juga ini seringkali berkaitan dengan ketidakmampuan. Seorang ketika tidak mampu melakukan sesuatu, mana ada ngaku bahwa ya udah tidak mampu. Mereka berdalih dengan kita harus mencoba, kita harus berusaha, kita harus melakukan dulu. Padahal kalau misalkan punya penerimaan diri yang baik, ketika tahu bahwa pekerjaan itu tidak bisa dilakukan, ya sudah, berikan pada ahlinya. Bukankah orang sering bilang bahwa banyak hal terjadi kekacauan itu karena dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya, begitu. Lalu penerimaan diri juga seringkali kita malah mengingkari diri kita gitu. Makanya penerimaan ini menjadi susah karena kita mengingkari. Contohnya, kita mengingkari bahwa misalkan bahwa saya itu tidak bisa suatu hal gitu. Nah, itu terus-menerus diingkari, tidak diterima saja sebagai satu paket diri kita gitu, tapi malahan terus-menerus dihindari bahwa kita tidak begini, kita tidak begitu, padahal kenyataannya ya begini begitu itu gitu. Nah, lalu mengapa penerimaan diri ini menjadi sangat sulit sekali? Karena kita punya standar bahagia yang berbeda-beda. Bahkan di setiap level kehidupan kita menentukan standar-standar lain baru mencapai satu hal ini. Misalkan ingin mencapai hal lain dengan standar yang berbeda pula. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi standar yang terus berubah, standar kebahagiaan yang tidak pernah sama, ini menjadikan kita akhirnya tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Penerimaan diri juga ini bukan berarti membuat kita insecure lalu menerima diri kita apa adanya, bukan. Penerimaan diri justru mendorong kita mengakui diri sendiri dan mendapatkan petunjuk, mendapatkan pencerahan agar bisa menutupi kelemahan-kelemahan diri yang sudah kita terima sepenuhnya itu dengan
menunjukkan kelebihan-kelebihan lain untuk menutupi kelemahan diri kita tersebut. Jadi dengan penerimaan diri, kita terima diri kita dulu deh apa adanya. Kita tahu kelemahannya, kita tahu kelebihannya, kita tahu segala macam tentang diri kita. Lalu kita berusaha tidak menerima diri kita apa adanya. Setelah ada penerimaan, kita kan tahu nih bahwa kelemahan kita apa. Tapi kalau dari awal menyangkal, dari awal mengingkari, kita tidak akan pernah tahu diri kita seperti apa. Kalau tidak tahu diri kita seperti apa, mana mungkin bisa menunjukkan sisi terbaik dari diri kita. Nah, lalu apa konklusinya? Ketika kita bisa menerima diri kita, ketika kita tahu seluk-beluk diri kita, kita akan bisa menemukan orang yang tahu tentang diri kita, yang paham diri kita, lalu kita akan bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang yang tahu, paham tentang diri kita. Bahkan kita pun bisa memperlakukan orang tersebut atau pasangan tersebut dengan baik, karena kita bisa memberikan kemampuan terbaik kita dalam hal tersebut. Oke, itu dia 7 hal tentang penerimaan diri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, dan mohon maaf jika ada teman-teman yang tidak teresonansi dengan apa yang saya ceritakan atau yang saya bahas di Relungku Renungmu hari ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di episode